Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Jodi Safia Zagita dari kelas 10 MIPA 2, absen 4. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu PowerPoint pelajaran lintas minat ekonomi pada bab distribusi dan konsumsi. Pertama-tama saya akan menyebutkan materi atau subbab apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada penjelasan awal mengenai distribusi dan konsumsi. Yang kedua itu ada teori perilaku konsumen. Yang ketiga ada kurva indiferensi. Dan yang keempat ada budget line. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai distribusi. Distribusi adalah kegiatan manusia dalam upaya untuk menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen dengan berbagai teknik dan cara. Contoh distribusi itu ada agen koran, agen tenaga kerja, dan agen makanan atau snack cemilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu ada jenis barang atau jasa, kebijakan produsen, pasar yang dituju, kebijakan pemerintah, kemampuan sumber daya perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya itu ada makan nasi, membaca buku, memakai baju, dan berobat ke dokter. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada faktor tingkat pendidikan atau pengetahuan, kondisi tempat tinggal iklim, jenis pekerjaan, tingkat peradaban bangsa, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat, dan tinggi rendahnya harga barang dan jasa. Yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu merupakan kegiatan konsumen menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kalau teori perilaku konsumen itu menerangkan tentang perilaku konsumen atau pembeli dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Seorang konsumen yang rasional itu biasanya bakal berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan untuk membeli barang dan jasa, biasanya seorang konsumen bakal membuat pilihan-pilihan, yaitu menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, yang disebut dengan analisis. Analisis ekonomi tingkah laku konsumen itu ada dua. Yang pertama itu ada teori nilai guna atau utility, dan yang kedua itu ada kurva kepuasan sama atau indiferensi. Ada juga pendekatan teori perilaku konsumen yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan guna kardinal itu disebut juga cardinal utility approach, yaitu kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Yang kedua itu ada pendekatan ordinal, yang disebut juga dengan ordinal utility approach. Manfaat yang diperoleh seorang konsumen itu nggak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau nggak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih, kurang, atau sama puasnya dibandingkan satu sama lain. Yang ketiga, itu saya akan menjelaskan mengenai kurva indiferensi. Kurva indiferensi itu adalah kurva yang menghubungkan antara titik-titik kombinasi dari barang yang dikonsumsi dan memberikan kepuasan ketika konsumen dalam keadaan indiferen. Kurva indiferen itu biasanya digunakan buat memperoleh kepuasan maksimum dengan tujuan mencapai kurva indiferen tertinggi dengan kendala pendapatan yang tersedia. Di situ udah ada gambar kurva indiferennya. Dan ada 3 ciri dari kurva indiferensi, yaitu kurva indiferen itu punya nilai kemiringan negatif. Yang kedua, bentuk kurva indiferen cembung dan menuju ke titik origin atau titik nol. Dan juga kurvanya tidak saling berpotongan seperti yang ada di gambar. Oke, bab keempat saya akan menjelaskan mengenai budget line. Budget line itu disebut juga dengan garis anggaran, yang berarti kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Di situ sudah saya lampirkan gambaran mengenai grafik budget line.
Itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Persamaan garis anggaran itu I sama dengan X dikali PX plus Y dikali PY. Keterangannya itu kalau I itu adalah anggarannya, PX itu harga dari barang X, dan PY itu adalah harga dari barang Y. Contohnya sudah ada pada gambar. Di mana letak X dan letak Y-nya, semuanya sudah ada di gambar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.